Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Nurul Tanko dengan nama saya Eko 3822274 dari kelas di Palembang. Sini saya ingin menjelaskan tentang kebijakan terbang dan pembangunan infrastruktur. Dalam sektor pertambangan sendiri, pembangunan infrastruktur memiliki hubungan yang erat dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam bentuk keseimbangan antara kebutuhan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan dan kelanjutan. Supaya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan ini, butuhkan koordinasi dan kemitraan yang kuat antar pemangku kepentingan. Nah, kontribusi sektor pertambangan sendiri terhadap pembangunan infrastruktur seperti sepatutnya itu pendanaan infrastruktur. Sektor pertambangan menjadi salah satu kontributor dalam pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai skema pembiayaan seperti dana bagi hasil, sumber daya alam atau BBHSDA, dan royalti menyediakan sumber dana yang signifikan bagi pemerintahan pusat maupun daerah untuk membangun jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas lainnya. Yang kedua itu ada dukungan logistik, dan mana kegiatan pertambangan juga mendukung pembangunan infrastruktur, mendukung seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Hal ini meningkatkan konektivitas dan kelancaran rantai pasok, sehingga mendukung efisiensi logistik bagi sektor pertambangan maupun industri lainnya. Selanjutnya itu ada multiplier ekonomi, di mana investasi di sektor pertambangan juga menggerakkan aktivitas ekonomi lainnya seperti perdagangan, jasa, dan industri. Hal ini menciptakan multiplier efek yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi pertambangan. Tentang kebijakan tambang dalam mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, karena itu keseimbangan kepentingan, di mana pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan antara pengusaha tambang, masyarakat lokal, dan kelestarian lingkungan. Hal ini membutuhkan kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, di mana dilakukan secara adil dan berkelanjutan agar dapat terus tercapai. Yang kedua itu ada koordinasi regulasi, semangat terdapat berbagai peraturan yang mengatur sektor penambangan dan penggunaan infrastruktur. Sinkronisasi antar regulasi ini menjadi tantangan tersendiri ketika terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat. Masyarakat lokal yang terdapat kegiatan penambangan harus dilibatkan sejak awal dalam perumusan kebijakan. Hal ini memastikan kepentingan dan kesejahteraan mereka terjamin. Seperti yang sebelumnya itu, sinkronisasi regulasi pertambangan pembangunan infrastruktur. Pertama ada inventarisasi regulasi. Karena dalam hal ini, langkah pertama dalam inventarisasi, seluruh peraturan yang mengatur sektor pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk memahami potensi tumpang tindih dan konflik antar peraturan. Yang kedua adalah pemetaan keterkaitan, di mana dilakukan pemetaan keterkaitan antar kebijakan di bidang pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini mengidentifikasi isu-isu yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi. Yang selanjutnya itu adalah revisi dan sinkronisasi. Berdasarkan hasil pemetaan, dilakukan revisi dan sinkronisasi regulasi agar tercipta keselarasan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan hal tersebut, dapat beberapa peran dapat diambil oleh pemerintah daerah dan mengelola kebijakan pertambangan. Pertama itu tentang perizinan dan pengawasan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam memberikan izin operasi pertambangan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah tersebut, yang menjadikan peran strategis pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan masyarakat lokal yang berada di sekitar daerah tambang. Sebenarnya pada perencanaan tata ruang, pemerintah daerah juga berperan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah, termasuk dalam mengalokasikan lahan, kegiatan pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Integrasi antara perencanaan tata ruang dan kebijakan pertambangan yang merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan yang selaras. Sebenarnya itu adalah pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui program-program yang terkait dengan kegiatan penambangan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui proyek infrastruktur. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat lokal juga akan terbantu untuk pembangunan infrastruktur yang terjadi. Itu salah satunya meningkatnya peluang kerja,
pelatihan keterampilan, dan peningkatan kesejahteraan. Peluang kerja, pada peluang kerja, pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah pertambangan memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal, baik dalam tahap konstruksi maupun operasional, di mana hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kedua ada pelatihan keterampilan. Pemerintahan dalam bekerjasama dengan tambang juga pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal, seperti pemeliharaan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini juga meningkatkan kapasitas masyarakat terlibat dalam pengelolaan infrastruktur, sehingga dapat menunjukkan sumber daya manusia yang ada di sekitar daerah tambang. Dalam meningkatkan kesejahteraan dengan pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat lokal dan dapat meningkatkan pelatihan, meningkatkan keterampilan dari komunikasi mereka terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Tentu tetap sudah peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah. Selanjutnya yaitu adalah mitigasi dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Penilaian dampak melakukan penilaian dampak lingkungan secara komprehensif sebelum memulai kegiatan pertambangan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan menyusun langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Kedua itulah teknologi ramah lingkungan. Menurut penggunaan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah, daur ulang air, dan reklamasi tanah, atau bahkan untuk menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya yang terhadap pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya yang adalah pentingnya perspektif kebijakan terpadu, pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Kolaborasi memangku kepentingan yang mana kolaborasi erat untuk pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam masa kebijakan terpadu yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, baik itu masyarakat maupun dalam hal pemerintah. Selanjutnya, sinkronisasi regulasi, di mana harmonisasi peraturan di bidang pertambangan dan pembangunan infrastruktur akan menciptakan kapasitas hukum dan mendorong implementasi yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui program-program sudah pelatihan dan pendidikan kesejahteraan dan keterlibatan mereka serta dapat meningkatkan kualitas kerja bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sekitar. Selanjutnya itu adalah pembangunan berkelanjutan. Kebijakan terpadu mengedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan akan menciptakan pertumbuhan dan berkelanjutan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum.